Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang adik tega membunuh kakak kandung dengan cangkul karena sering dimarahi. Setelah membunuh, pelaku meninggalkan korban di sawah. Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membunuh kakak kandungnya sendiri dengan cangkul. Korban tewas saat di perjalanan menuju rumah sakit. Korban dibunuh saat sedang bekerja di sawah. Pelaku mengaku membunuh karena tidak terima dimaki korban. Kini pelaku diamankan di Polresta Deli Serdang. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Untuk informasi selengkapnya terkait kasus seorang adik yang tega mencangkul kepala kakak kandungnya hingga tewas, sudah ada Kompol Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Deli Serdang. Selamat sore, Pak Muhammad Firdaus. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak, langsung saja kami ingin konfirmasi, benarkah motif pelaku mencangkul kakaknya hingga tewas hanya karena sering dimarahi? Ya, benar, Mbak. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu akibat sering dimaki dan sering dihina. Nah, kejadian berawal pada saat itu pelaku sedang akan pergi ke sawah karena sawahnya banjir untuk mengurangi air banjir. Jadi saat ke sawah berpas-pasan dengan korban. Terus kemudian pada saat itu korban langsung menghina dan memaki pelaku dengan kata-kata yang kasar. Sehingga pada saat itu pelaku dengan membawa cangkulnya langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan cangkulnya itu ke arah kepala korban. Jadi setelah diayunkan cangkul ke arah kepala korban, kemudian korban terjatuh dan tidak melawan, dalam arti tidak sadarkan diri, kemudian dipukul lagi dengan cangkul ke kepala korban sebanyak 3 kali, Mbak. Artinya apakah tersangka menggunakan cangkul sebagai senjata karena aksi ini tidak direncanakan sebelumnya, Pak, sehingga tersangka menggunakan alat yang ada saat itu? Iya, benar, Mbak. Itu kejadiannya spontan karena pada saat itu si tersangka sedang membawa cangkul untuk pergi ke sawah dalam rangka untuk mengurangi air yang banjir di sawahnya. Apakah dari keterangan saksi, tetangga, dan lain sebagainya, tersangka dan korban ini memang sudah sering terlibat cekcok? Ya, benar, Mbak. Jadi tersangka dan korban tinggal satu rumah, bersama juga dengan orang tuanya. Jadi memang sehari-harinya memang sering ribut dan cekcok, Mbak, dengan si korban. Mungkin pada saat kejadian ini mungkin ini adalah puncaknya, Mbak. Adakah saksi yang melihat langsung kejadian ini, Pak? Memang saksi yang melihat langsung tidak, Mbak. Namun pada saat setelah kejadian, si pelaku langsung menyerahkan diri ke Kepling dan dengan berikut barang buktinya diserahkan. Kemudian Kepling langsung melaporkan ke Polsek, langsung diamankan terhadap tersangka dan barang buktinya, Mbak. Demikian, Mbak. Tersangka menyerahkan diri ke polisi beserta barang bukti. Iya, benar. Apa saja barang bukti yang diserahkan oleh tersangka? Satu unit cangkul, Mbak. Baik, selain cangkul yang digunakan, apakah ada alat bukti lain, Pak, yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Sampai saat ini dari hasil penyelidikan tidak ada alat bukti lain kecuali satu buat cangkul itu, Mbak. Baik, untuk ancaman hukuman kepada tersangka, Pak? Ya, penyidik terapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 351 ayat 3 dan kami juntuhkan ke Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Baik, terima kasih Kompol Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara.